Oke, selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Oke, meskipun udah siang, tapi ibu lihat semua wajah-wajah masih ceria ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Ketua kelas ada? Oh ya, oke, lanjut. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita sudah berdoa, artinya kita sudah menyerahkan diri kita kepada Sang Pencipta supaya kita diberkati dan semoga proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu undang semua anak-anak untuk kita menyanyikan lagu nasional kita ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Oke? Suara kedengaran? Indonesia, tanah airku, mana tumpah darahku. Salah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, artinya kita sudah menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita sendiri dan sekaligus untuk menghargai para pahlawan bangsa kita, ya kan? Oh, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jika ibu panggil namanya, jawabnya siap, hadir Bu, gitu ya, harus semangat, oke? Kita mulai. Aira, sakit dia, nggak suka apa? Oh, sakit apa dia? Kalau di cuaca sekarang banyak-banyak minum ya. Kansa. Ya, bagaimana kabarmu Kansa? Baik. Aliansia? Ya. Alia? Anissa? Coba semangat. Siap hadir Bu, gitu. Oke? Aryani? Siap hadir Bu. Iya. Aufa? Siap hadir Bu. Iya. Aura? Siap hadir Bu. Dani? Siap, hadir Bu. Iya, wis. Nampak ya, ini sepertinya cita-citanya ini kalau nggak poluan tentara. Polisi. Tukang botol, janganlah mau tukang botol. Ezra? Iya. Faiz?
Ya. Faisa? Fariha? Oke. Faras? Gazi? Indri? Ya. Marisa? Muhammad Abdi? Muhammad Adli? Ya. Muhammad Raihan? Oke. Muhammad Rizky? Nadira? Ya. Naura? Nayara? Radit? Rafa? Risa? Ayuning Tias? Iya. Salwa? Satria? Namanya Satria tapi siap hadir, Bu. Semangatlah kalau Satria kan yang betul-betul Satria. Kita ulang, Satria? Iya. Shirley? Sirin? Siti? Pino? Jaskia? Julaika? Oke. Berarti yang tidak hadir cuman? Iya. Oke, udah siap belajar untuk hari ini? Udah siap? Iya. Kalau udah siap, artinya kalian sudah memberikan hati kalian, pikiran kalian untuk belajar pada hari ini. Sebelumnya semua udah makan kan? Udah. Tadi pagi mandi semua? Betul? Mana tahu kan dia terlambat bangun, jadi dia nggak mandi, dia ke kamar mandi cuman cuci muka aja, terus pakai seragamnya, terus sarapan, langsung datang ke sekolah. Ada yang gitu? Tidak ada? Ya, tidak ada. Nampak sih dari muka-muka kalian ini gitu kan. Kalian udah siap dalam pembelajaran, muka kalian yang cerah, cerahnya seperti masa depan yang indah. Mau kan masa depannya indah? Mau? Oke, biar makin semangat lagi kita untuk belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Oke? Tahu kan tepuk semangat? Ya, ayo coba kita semua tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat, tapi ada yang buat gini. Semangat gitu. Ayo sekali lagi tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua kemana? Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk empat. Tepuk lima. Kalau tepuk lima, gitu lah. Tepuk lima. Tepuk lima tambah empat. Tepuk empat dua kali. Berarti belum fokus ya. Kita ulang lagi. Tepuk 5 ditambah tepuk 2 dua kali. Oh, salah kan? Salah semua. Oke, sekali lagi tepuk 5. Oke, berarti semua udah semangat untuk belajar hari ini kan? Ayo semua semangat. Oke, semangat semua ya. Bagus. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih? Tentang apa? Teks anekdot. Tentang teks anekdot. Apa itu tentang teks anekdot? Iya, teks yang berisi cerita lucu yang menyenangkan dan di dalamnya terdapat kritikan atau sindiran. Apa itu tujuannya? Tujuan teks anekdot itu apa?
Iya, untuk menghibur. Iya, mengkritik. Apalagi? Iya, menyindir. Iya, ya membuat lucu. Oke. Nah, pada hari ini pembelajaran kita itu kalian akan menganalisis dan mengevaluasi suatu teks anekdot, tetapi dia berbentuk monolog dalam lawakan tunggal atau stand up komedi. Apa? Contohnya tadi Ibu bilang apa? Stand up komedi. Kalian pernah nggak atau pernah nonton stand up komedi? Pernah? Di mana pernah kalian lihat? Iya di TikTok juga kan? Iya kan? Yang kalian lihat itu apa yang kalian dapatkan dari anekdot itu? Lucu, menghibur. Iya, lucu, menghibur. Apalagi? Kritikan. Apalagi? Menyindir. Iya kan? Jadi teks anekdot itu selain untuk menghibur juga untuk menyindir. Oke. Nah, menurut kalian apa hubungan stand up komedi itu dengan anekdot? Itu pertanyaannya Ibu balikan lagi, kan tadi udah jawab kan? Nah, hubungannya itu apa? Apa? Ayo. Apa? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya teks anekdot dengan stand up komedi? Iya, dia mengandung lucu. Dia lucu tetapi menyindir. Kan kalau stand up komedi itu menyindir kan? Dia menyindir tapi dia dalam bentuk dalam bentuk lucuan. Seperti itu kan? Nah, jadi stand up komedi ini merupakan Salah satu contoh dan anekdot. ya, salah satu contoh dari anekdot. Oke. Oke, betul sekali. Stand up comedy itu salah satu contoh dari teks anekdot. Nah, dalam anekdot itu ada dia 3 bentuk. Apa? Iya, dia ada 3 bentuk. Yang pertama ada dia teks tertulis atau naskah. Yang kedua ada dia audio. Dan yang ketiga ada grafik. Nah, contoh dia teks tertulis, dia bisa berbentuk tulisan, bisa juga dia berbentuk cerita gitu, bisa berbentuk percakapan atau dialog gitu kan. Nah, sedangkan kalau dia dalam bentuk audio, dia langsung gitu. Dia langsung ada orang yang ngomong monolognya. Itulah salah satunya tadi stand up comedy. Selain stand up comedy apalagi? Iya, podcast. Apalagi? Radio, iya. Ceramah juga, iya. Itulah dia contoh dari audio. Dan yang selanjutnya itu ada grafik. Dan grafik kan? Ya, grafik itu contohnya iya, apa tadi? Komik. Apalagi? Iya, poster, infografis gitu kan? Atau meme, cerita-cerita lucu atau juga gambar, iya kan? Nah, selanjutnya itu oke, nah tadi kan tujuan pembelajaran kita itu yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Nanti kalian menganalisis dan mengevaluasi. Nah, bagaimana caranya kalian untuk menganalisis dan mengevaluasi? Ada hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama itu yang harus kita perhatikan adalah iya, kita harus tahu dulu apa temanya. Seperti itu kan?
kita harus tahu dulu apa temanya. Itu anekdotnya itu tentang apa, seperti itu. Yang kedua ada apa? Iya, harus ada masalah. Di dalam anekdot itu harus ada masalah, gitu kan? Nah, yang ketiga itu ada apa? Ada? Iya, ada unsur humornya. Itulah disebut dengan lawakan. Iya kan? Harus ada dia unsur lawakannya. Dan yang terakhir itu ada iya, pesan yang disampaikan gitu. Jadi nanti kalau kalian menganalisis sebuah anekdot, kalian harus tahu dulu apa itu temannya, apa masalah yang dihadapinya, apa unsurnya, dan apa pesan yang iya, dan apa pesan yang ditulisnya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Videonya berupa stand up komedi dan kalian nanti akan menganalisis video tersebut. Oke? Oke, Bu. Bisa? Bisa. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ya? Apa perbedaan antara cerita humor dengan anekdot? Bukannya sama-sama lucu, Bu? Oh iya, apa perbedaan antara cerita humor dengan anekdot? Kan sama-sama lucu. Oke, sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab pertanyaan kawan kita? Katanya mereka memang sama-sama cerita lucu kan? Tetapi kenapa apa perbedaannya gitu? Ada yang bisa menjawab? Gak ada? Oke, Bu jawab aja. Nah, kan dia anekdot itu tadi tujuannya itu untuk menghibur dan juga apa? Mengkritik. Iya, tujuannya itu mengkritik dan juga menghibur atau menyindir gitu kan. Nah, sedangkan kalau teks humor atau cerita humor itu dia itu ya cuman cerita lucu gitu. Dia cuman cerita lucu, nggak ada maksud atau tujuan tertentu. Dia itu cuman menghibur saja gitu. Dah? Paham? Apa tadi perbedaannya? Kalau cerita humor tidak ada Iya, oke udah paham? Apa tadi hal yang harus kita pahami kalau menganalisis? menentukan tema, masalah, unsur humor, pesan yang disampaikan. Oke, nah selanjutnya kalian akan menonton video, kalian perhatikan dan kalian simak video tersebut ya. Tadi suaranya kekecil, kedengaran nggak? Kecil? Kita ubah dulu dia ya. Kecil? Tunggu Ibu ganti ya. Gak nampak ya? Sebentar ya. The Bluetooth device is ready to pair. Udah nampak? The Bluetooth device is connected successfully. Dia tidak nampak ya? Kalau biasanya kalau gini, kenapa? Udah.
Di sini udah soalnya. Udah. Udah, kalau di laptop udah terpasang juga. Gak nampak juga ya. Oke. Kita gunakan audio aja ya. Nanti tiba-tiba itu bisa sendiri. Kalian simak ya. Selamat datang 24, saya tahu ini tapi dari Honda. Boleh gantikan baunya. Oke, yang berikutnya juga Indonesia sudah menempatkan sementara emas berbahaya. Indonesia bisa mengumpulkan emas di sini. Karena apa? Hanya dari sini kita bisa punya banyak emas. Di sini yang kita sudah punya banyak emas. Kemudian alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam tadi, potong, bilang semuanya, ya kan? Yang paling banyak menguntungkan yang pertama kemarin kayu. Kayu Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sewa kayu 2-3 bulan. Kemudian karate ya, karate kayaknya mau berangkat STK dulu, karate, ya, itu bukan kelas terbaik juga ya, karena negara lain biasanya pakai dan 1 dan 2 dan 3, Indonesia dan kawan-kawannya. Aduh dia benar. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Presiden tidak pertanyaan saya, ini jawabannya. Karena saya memang lain dari negara lain. Di Arab, pencuri sebenarnya dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di China, itu masalahnya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Hukum mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus, tapi dalam hukum Indonesia hanya ada indikator yang sakit. Bapak Ifamino katanya akan cukup Pak. Bapak dipanggil polisi Pak. Aduh. Bapak ini kan belum dipanggil yang maha kuasa goblok. Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya, banyak pejabat yang sedang menerapkan. Oh, Bapak korupsi atau tidak? Bapak korupsi tidak? Bapak korupsi tidak? Katanya di Indonesia
masuk penjara, itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu, baru keluar nggak kali-kali. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu dibalik korupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit cara saya korupsi ya 1 sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, meskipun videonya tidak bisa tampil, tapi kedengaran kan? Audionya kan? Oke, dari yang kalian dengarkan tadi, apa yang dapat kalian pahami? Atau apa yang kalian tangkap? Ayo, dari kakak ini dulu. Video tersebut menyindir pejabat. Iya, video tersebut katanya menyindir pejabat atau mengkritik pejabat. Ada lagi? Ya kak? Kalau dipanggil polisi langsung sakit. Iya, kalau dipanggil polisi langsung sakit. Ada lagi? Hukum di Indonesia itu sangat lemah. Apa? Hukum di Indonesia itu sangat lemah. Iya, di hukum di Indonesia itu masih lemah katanya. Ada lagi? Video tersebut menyindir tentang pejabat. Iya, video tersebut menyindir pejabat. Ayo tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Ada lagi? Ada lagi yang ingin memberi pendapatnya? Ada lagi? Oke, tadi video tersebut banyakkah yang dibahas tentang pejabat, ya kan? Dia tentang pejabat, menyindir pejabat yang hukum di Indonesia juga yang masih lemah, gitu kan? Ada juga tentang tadi tentang polisi katanya kalau dipanggil polisi dia Langsung sakit. iya langsung sakit. Oke, nah selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Masih ingat kan kelompoknya? Masih. Iya, kalian bentuk kelompok. Setelah itu kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, sekarang bentuk kelompoknya. Ais kan di luar, nggak dikasih masuk sama yang penjaga di depan. Sudah? Bang, sini aja Bang, kasih jarak biar Ibu nanti bisa lewat. Bisa Ibu lewat? Oh, udah di situ aja. Masuk aja ke depan. Biar bisa nanti Ibu lewat. Keser ke sana kan? Biar bisa nanti Ibu lewat. Yesus. Oke, nah Ibu akan memberikan LKPD. Kalian diskusi, kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ya. Ikuti langkah-langkah yang sudah ada di LKPD. Kasihkan Bang sama orang itu. Nah, semisal kalian ingin menonton videonya lagi atau teksnya, kalian dapat scan barcode yang sudah Ibu taruh di situ ya. Kalian udah? Itu berapa, Kak? Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanya Ibu ya. Jawabnya langsung di kertas itu aja ya. Baik, Bu. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanya Ibu.
Dari sini atau dari sini? Terserah, mau di bawah pun bisa. Di samping pun dibuat bisa. Itu kelompok artinya dia berkelompok berapa ya? Buat aja di situ kelompok 1 atau kelompok 2 gitu. Supaya cara pengerjaannya cepat, bisa langsung bagi-bagi tugas. Yang ngerjain ini siapa, ngerjain ini siapa, biar langsung cepat ya. Kak, geser ke sini aja, Kak, biar Ibu bisa nanti lewat dari situ. Geser sini aja, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Tapi nanti kalau kawannya mau presentasi, putar balik lagi ya. Di situ aja, situ aja, situ aja. Nah. Nanti dibuat kelompok-kelompok berapa ya, Kak? Yang lainnya boleh lihat jawabannya apa, biasa langsung dia yang nulis biar cepat. Kalau masih bingung tentang videonya bisa di scan aja. Nanti muncul langsung videonya dan juga teksnya ya. Ya, sama juga. Unsur humornya itu kayak kata-kata yang bagian yang lucu-lucunya yang kita tulis. Ya. Masih Bu. Ya. Iya. Misalnya dia di humornya itu di mana? Mana yang menurutmu di situ ada humornya gitu. Aja itu. Ya, tanya apa? Nah, itu apakah masalah sosial apa masalah yang tadi itu menurutmu relevan nggak gitu? Dijawab. Ya. Di bawahnya aja nanti dijawab itu. Yo. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh tanya Ibu.
Ya, kenapa Kak? Iya, jawab aja di samping ini. Apa alasanmu? Ya, buat aja di sini alasanmu. Iya. Iya, jawab aja di sini. Di sini. Sini aja buat jawabannya. Boleh? Apa? Ya, ini. Apakah masalah sosial yang dekat relevan dengan kehidupan masyarakat? Menurut kelompok kalian itu relevan nggak dengan masyarakat? Itu sesuai nggak dengan kehidupan kita yang sekarang, misalnya gitu. Berarti kita nanya, ini sesuai nggak sama perilaku kita Di masyarakat, sesuai nggak? Tadi bahas tentang apa? Kalian temaannya tentang apa? Kalian buat? Tentang korupsi. Tentang korupsi di Indonesia. Kalian setuju nggak dengan itu bahwa masih ada yang korupsi di Indonesia? setuju. Ya, udah buatlah apa alasanmu gitu. Oke, mungkin berarti Ya, tuh. Ada yang udah siap? Sambil ini ya, dirancangkan siapa yang moderatornya. Udah siap? Udah siap? Dikit lagi. Paham kan maksudnya? Bisa kan? Paham? Ada yang kurang pahami?
Nggak apa-apa, buka aja videonya, nggak apa-apa. Iya. Kenapa? Siap. Tunggu ya. Kawan kita ada yang udah siap. Yang lain udah? Diatur ya, siapa yang menjadi moderatornya siapa? Udah siap? Iya, adalah. Kelompok 6 juga udah? Kelompok siapa yang belum? Ada masalah? Aman? Kami ingin yaitu dengan bertema seks anak di bawah. Kenapa? Berarti nanti presentasinya tentang ini, teks anekdot. Ya, Berarti nyebutin nggak usah. Udah? Udah semua? Udah?
Ada masalah? Sedikit lagi, cepat ya, biar kita presentasikan. Oke, udah semua? Oke, sebelum kita memulai presentasi, Ibu lihat kalian itu udah kayak capek gitu kan. Kita ice breaking dulu ya. Oke, coba semua berdiri dulu. Semua berdiri. Ayo berdiri semua, ambil posisi yang nyaman. Udah, semua udah ambil posisi? Ayo nyanyi semua. Aram sam sam, aram sam sam. Aram sam sam. Arabi, arabi, guli 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 ram sam sam. Arabi, arabi, guli 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 ram sam sam. Makin cepat, semua nyanyi. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi, arabi, guli 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 ram sam sam. Arabi, arabi, guli 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 ram sam sam. Makin cepat. Makin dipercepat lagi. Makin cepat. Oke, tepuk tangan. Masih ngantuk? Enggak lagi kan? Udah kan? Oke, sekarang kelompok siapa yang duluan mau tampil ke depan? Kelompok siapa yang mau tampil duluan? Kelompok siapa? Oke, kelompok 6. Ayo, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Ayo. Alam sam sam, alam sam sam. Ayo, siapa moderatornya?
Siapa moderatornya? Ya, ini ada pertanyaan. Alam sam sam sesu. Terus lu. Udah aja, nanti baru bagi-bagi orangnya. Wow. Ayo, semua pembagian kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Identifikasi Teks Anekdot. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Naura Salsabila. Perkenalkan, nama saya Daniel Gustian. Perkenalkan, nama saya Vinol Kodri. Nama saya Nisa Musdalifah. Nama saya Zaskia Mahila. Identifikasi teks anekdot. Tema, kenapa korupsi di Indonesia susah dihitungkan? Hilangkan maksudnya. Masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi adanya korupsi di Indonesia dan hukum Indonesia yang lemah. Unsur humor. Unsur humor pada tema tersebut terdapat pada kalimat hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas di Freeport Irian. Kita sudah tidak kebagian emas, kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya, apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorisasi kekayaan alam goib seperti pocong, kuntilanak, main film, semuanya. Iya kan? Iya. Pesan yang disampaikan, hilangkan koruptor dan kuatkan hukum yang ada di Indonesia. Apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan masyarakat? Ya, karena menyebabkan kesenjangan sosial, kemiskinan pendidikan yang tidak merata, pengangguran, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum kami menutup presentasi kami, dari kalian ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya atau memberi saran juga boleh. Ada? Ada. Oke, kalau tidak ada, kami tutup presentasi kami. Maaf bila ada salah kata atau presentasi kami yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 tadi duluan. Ayo, kelompok 2. Kak, itu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanya ya. Siapa moderatornya? Ini Kak. Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Indri Wulandari. Nama saya Gajal Gifari. Nama saya Risa Asitin. Ya. Kami akan memasuki materi. Semoga kalian bisa mendengar dengan baik. Identifikasi teks anekdot. Tema yang berisi tentang korupsi di Indonesia yang semakin merajalela. Masalah yang dihadapi, korupsi yang sangat sulit diberantas dan hukum di Indonesia yang sangat lemah. Unsur humor.
Di Arab pencurian dipotong tangannya, di Indonesia koruptor dipotong masa tahanannya, dan di Cina koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia koruptor digantung kasusnya. Tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara, padahal hanya masuk dan keluar tanpa kembalinya. Pesan yang disampaikan bahwa hukum di Indonesia masih lemah dan kurang serius memberantas korupsi, serta menyindir perilaku para pejabat yang dengan mudahnya menghindari hukuman atau bahkan mempermainkan sistem hukum. Apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan masyarakat? Ya, karena di Indonesia banyak sekali kasus tentang penjabat-penjabat yang korupsi dan perilaku masyarakat yang bersikap seenaknya serta sistem hukum yang melemah. Sebelum kami menutup presentasi kami, apa ada teman-teman yang ingin bertanya? Nggak ada, tutup aja. Karena tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, kami berterima kasih kepada teman-teman karena kalian sudah mau mendengarkan kami, dan kami meminta maaf apabila ada kesalahan pada saat berpresentasi. Kami tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo kelompok siapa lagi? Ya, tadi yang di belakang ya. 4. Kelompok 4. Semangat semua ini ya. Ayo. Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Selamat siang. Kami dari kelompok 4, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil menganalisis tentang identifikasi teks anekdot. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sherly Khairumi Hudawi. Nama saya Aura Syani. Nama saya Fariha Ramadhani Nasution. Nama saya RR Ayuning Tias Kusuma Wardani. Nama saya Zulaika Handini. Nama saya Farah Sujana Sution. Tema yang kami ambil adalah penegakan sistem yang lemah. Masalah yang dihadapi, penegakan hukum yang lemah dalam sistem yang lemah. Penegakan hukum tidak berjalan secara efektif. Korupsi seringkali tidak dihindak dengan tegas karena lemahnya kapasitas lembaga hukum atau karena adanya pengaruh politik dan ekonomi yang mengintervensi proses hukum. Hal ini mencakup rendahnya tingkat penonton terhadap pejabat, korup, atau hukuman yang ringan. Unsur humor dalam penegakan hukum yang lemah terkait korupsi sering muncul dalam bentuk atau sindiran. Karena meskipun masalahnya serius, beberapa ironi atau absurdnya di suatu dapat mengundang tawa. Pesan yang disampaikan, penegakan hukum yang lemah terhadap korupsi menceritakan sejumlah masalah fundamental yang menghambat keadilan dan perubahan sosial. Apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan masyarakat? Masalah sosial yang diangkat dalam suatu konteks dapat dinilai relevan dengan kehidupan masyarakat, berdampak keseharian tantangan yang dihadapi masyarakat. Sebelum kami menutup presentasi kami, adakah yang ingin bertanya? Bisa kasih saran sama kritik. Halo. Apa? Iya.
Jawabannya iya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Atau mengasih saran, kritik? Sudah tidak ada? Izinkan kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok. Tapi semua betul ada. Yang belum masih kelompok. Ya, aku nggak bawa apa-apa ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Radit Ardiansyah. Salwa Nuri Ramadhani. Alia Zaskia Alika. Saya Siti Rahmatul Adawiyah. Saya Marsha Fairoza. Saya Muhammad Rehan. Masalah yang dihadapi, korupsi yang sulit diberantas. Unsur humor, di Arab pencuri dipotong tangannya, di Indonesia koruptor dipotong masa tahanannya. Pesan yang disampaikan, hukum di Indonesia masih lemah dan kurang serius dalam memberantas korupsi di Indonesia. Apakah ini? Apakah masalah sosial yang disampaikan relevan dengan kehidupan masyarakat? Iya, karena bisa menyebabkan pengangguran dan kejenjangan sosial. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, akan kami sediakan jawaban dan bukan harapan. Karena kami di sini untuk presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kesalahan kita hanya datang dari setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa moderatornya? Ya, bapakmu benar ya. Bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan teks anekdot. Sebelum kami melanjutkan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafa Ditya Apsi. Nama saya Naira Azura. Nama saya Alfa Kaisi. Nama saya Sirin Ulia Putri Amri. Nama saya Riani Syafira. Identifikasi teks anekdot terbagi menjadi 4, yaitu ada tema, masalah yang dihadapi, unsur humor, dan pesan yang disampaikan. Tema kami korupsi di Indonesia, masalah yang dihadapi penjabat-penjabat yang korupsi. Unsur humor, di Arab pencuri dipotong tangannya, di Indonesia koruptor dipotong masa tahanannya. Pesan yang disampaikan, untuk menyinggung koruptor-koruptor yang ada di luar sana, yang sering terjadi di negeri kita, yaitu di Indonesia, yang hingga sekarang penjara di Indonesia penuhnya dengan koruptor. Bukan hanya menyinggung koruptor saja, tetapi menyinggung adanya hukum yang ada di Indonesia itu lemah, tidak seperti negara-negara lainnya.
Apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan masyarakat? Jawabannya setuju, karena di Indonesia masih banyak juga korupsi yang belum hilang sampai sekarang. Dari hasil diskusi kami, apakah ada yang ingin disampaikan kepada kelompok kami? Tidak. Oke. Kami tutup hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu kelompok lagi yang maju ya. Satu kelompok lagi. Oke, kelompok 1. Ayo, cepat. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan lembar kerja yang berjudul tentang identifikasi teks anekdot. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adliananda. Nama saya Nadira Zalfarehana. Nama saya Faizal Mirani Diazain. Nama saya Jera Pratama. Nama saya Muhammad Rizky Asibuan. Nama saya Alkansara Dasibuan. Identifikasi teks anekdot. Temanya adalah tentang korupsi di Indonesia semakin meningkat. Masalah yang dihadapi, korupsi di Indonesia dan lemahnya hukum di Indonesia. Unsur humor. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus, tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Contoh dipanggil polisi KPK, aduh, dipanggil polisi Pak, aduh, maaf Pak, Bapak ini kan belum dipanggil yang Maha Kuasa. Pesan yang disampaikan, korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga budaya dan mentalitas. Perubahan harus dimulai dari kesadaran masyarakat untuk berani menolak suap dan mendukung penegakan hukum yang adil. Apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan masyarakat? Ya, karena masih banyak orang yang berkorupsi. Oke, dari hasil diskusi kami, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, maka kami tutup presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Tadi yang Ibu lihat, jawaban kalian semua itu bagus-bagus. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Oke, kalian tadi kan sudah menyimak video dan sudah mengerjakan LKPD. Berarti kalian, Ibu lihat, udah mampu menganalisis dan juga mengevaluasi suatu teks anekdot berupa monolog lawakan tunggal, yaitu stand up komedi. Apa tadi temanya? Tentang korupsi. Apa tadi masalah yang dihadapinya? Iya, korupsi yang masih sulit diberantas, ya kan? Yang ketiga, unsur humornya. Banyak tadi unsur humornya kan. Ada yang bilang kalau dipanggil polisi jadi sakit, itu kan. Ada tadi Ibu dengar tadi ada yang buat di Cina kalau ada yang mencuri tangannya dipotong, sedangkan di Indonesia
Iya, koruptor yang dipotong itu menjadi masa tahanannya. Ada lagi katanya kalau di Indonesia itu kalau masuk penjara, kalau dia keluar nggak masuk-masuk lagi katanya gitu kan. Oke, dan yang soal yang keempat itu tadi apa? Apa pesan yang disampaikannya? Iya, hukum di Indonesia masih lemah sehingga masih banyak koruptor di Indonesia. Nah, selanjutnya apa tadi? Iya. Apakah masalah sosial tersebut relevan dengan masyarakat? Dan tadi Bu dengar rata-rata semua menjawab iya. Karena apa? Masih banyak korupsi di Indonesia. Oh, masih banyak ya korupsi-korupsi di Indonesia. Oke, berarti kalian sudah paham cara menganalisis dan juga mengevaluasi. Nah, itu kan tadi kalian bentuk kelompok, ya kan? Nah, sekarang kita akan mengerjakan kuis pilihan berganda secara individu. Oke? Coba sekarang dilihat HP-nya. Ibu sudah mengirimkan. Coba perhatikan HP-nya. Di buku bukan dia. Enggak, di Google Chrome. Sudah Ibu kirim. Dikerjakan secara individu ya. Ada yang nggak bisa dibuka? Kenapa? Coba Ibu lihat. Ini datamu belum kau hidupkan. Yang lain bisa? Ayo. Mudah kan? Bisa Bang? Coba sini. Mudah kan soalnya? Ini datamu udah kau hidupkan Bang? Tunggu aja Bang, mungkin ini jaringanmu. Tunggu ya. Buka Google Chrome. Google Chrome, mana Google Chrome? Ini Bang, bisa kok. Sudah ada yang siap? The Bluetooth device is ready to pair. Sudah ada yang siap? Sudah? Siapa yang benar 100? Nilainya 100? Kenapa? Nggak bisa? Bisa?
Ya, harus diisi. Udah ada siap? Udah siap? Udah? Benar berapa, Bang? Pas jatuh. Bisa? Siapa yang 100? Coba lihat. 100. Oke, kawan kalian ada yang udah siap dan dia mendapat nilai 100. Beri dulu tepuk tangan untuk kawan kalian. Dah? Makasih. Benar berapa, Bang? Belum, Bu. Udah siap? Udah siap semua? Ibu kasih waktunya 1 menit lagi ya. Udah? 100. Udah siap? Udah semua siap? Siapa yang belum? Udah? Siapa yang benar 100? Tunjuk tangan. Dapat nilai 100? 4. Cuman 4 orang 100. Ayo tepuk tangan dulu untuk teman kita yang 100. 100? Iya? Oke. Oke, 100 dia ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu. Udah, semua udah siap kan? Udah kan? Nah, dan di sini juga Ibu lihat nilai kalian bagus-bagus. Nilai 90 ya, 90, 80. Oke, berarti kalian sudah paham ya bagaimana menganalisis dan juga mengevaluasi. Oke, nah demikianlah pembelajaran kita. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari pembelajaran ini, dari pembelajaran tentang teks anekdot adalah bersama pengertian anekdot cerita pendek yang mempunyai unsur berkaitan dengan tokoh terkenal. Tujuan dari anekdot emang nyata yang menjelaskan. Iya. Oke, beri dulu tepuk tangan untuk kawannya. Ayo, ada lagi? Ada lagi? Oh, ayo. Kesimpulan menurut saya adalah teks anekdot adalah teks merupakan teks lucu yang bersifat menghibur, tetapi juga dapat digunakan untuk mengungkit sesuatu atau seseorang. Iya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Nggak ada. Oke, jadi yang dapat kita simpulkan bahwa teks anekdot itu yaitu teks
Lucu. Iya, berisi kritikan atau sindiran dan tujuannya itu yaitu tujuannya untuk menghibur dan mengkritik. Apa tadi bentuknya? Bentuknya ya ada secara tertulis teks. Ya, secara ya grafik juga. Contohnya grafik tadi? Ya, apalagi? Ya, iya. Poster, bentuk gambar juga bisa kan? Sedangkan audio? Iya, podcast, drama. Oke, berarti semua udah paham kan? Oke, setelah kita melakukan pembelajaran ini, apa yang kalian rasakan selama pembelajaran ini? Seru. Seru ya? Senang. Lucu, happy. Udah dipahami? Iya, mudah dipahami. Asik katanya. Oke, tapi Bu, jangan cuma di pembelajaran ini aja ya. Pembelajaran yang lain juga harus tetap aktif-aktif ya. Ya. Nah, nanti kalian sambil-sambil isi link juga yang Ibu kirim, refleksi itu kalian isi ya. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya yaitu pembelajaran kita tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan. Oke? Tentang apa? Struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi kalian di rumah, kalian pelajari, kalian baca-baca lagi. Ya, kalian baca-baca lagi, kalian ulang-ulang lagi. Oke? Nah, sebelumnya kalian isi dulu refleksi yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu kirim ke grup. Di Google Form juga. Kalau besok lagi mati, harian ibu Ayo, diisi ya. Gak bisa? Salin bang, terus buat di Chrome buat. Salin di Chrome. Salin terus tempel di Chrome. Bisa diakses kan? Bisa diakses. Bisa? Bisa diakses? Ya. Sudah? Oke.
Masih ada yang belum? Silau. Abang yang di sana sepertinya belum dia ya. Udah semua? Oke, coba semua karena les kita udah berakhir dan juga sudah mengisi refleksinya ya. Ingat ya, apa pembelajaran kita untuk minggu depan? Iya, struktur dan kaidah kebahasaan anekdot. Oke, kalian pelajari di rumah ya. Kalau ibu tanya harus sudah bisa, oke? Oke, coba sekarang simpan dulu bukunya ke dalam tas supaya kita berdoa. Ayo, simpan dulu bukunya. Masukkan dulu, jangan dulu bergerak ya, masukkan dulu biar kita berdoa. Ya, hasilnya kumpul sama ibu sini. LKPD-nya tadi kumpul sama ibu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke. Dah, ayo semua duduk kembali. Duduk kembali. Dah, ayo. Bu yang milih ya. Oke, abang kita yang ganteng. Ayo buat doa bang, supaya kita pulang. Iya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Sampai ke rumah, jangan langsung main-main ya. Mandi dulu, makan, istirahat, belajar. Oke? Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.